dan rekan saya Putri Indrayani NIM 21211850 akan menyampaikan tentang materi pendapatan nasional. Untuk yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yakni Bapak Andika Wahyudiono, SPD, MPD. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dan dalam satu tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun, sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, akan tetapi tetap saja masih banyak rakyat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Konsep pendapatan nasional yang pertama adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungan gross domestic product ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya karena jumlah yang didapatkan dari gross domestic product ini dianggap bersifat bruto atau kotor. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jadi jumlah nasional bruto atau gross national product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Atau dengan kata lain, produk nasional bruto adalah jumlah produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri adalah penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. Yang ketiga, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Misalnya, NNI atau net national income dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Atau jika kita menghitung dari GNP atau produk nasional bruto, dapat kita rumuskan net national income NNI sama dengan gross national product atau GNP dikurangi depresiasi dikurangi pajak tidak langsung. Yang keempat, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Baik, saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh rekan saya
Muhammad Abdi Agam. Perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan pendapatan. Dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu selama imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi. Dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Ketika menghitung pendapatan nasional harus dihindari terjadinya perhitungan ganda. Oleh karena itu, pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah, bukan nilai jual, seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara. Bentuk kurva. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan semakin bertambahnya kemiskinan adalah inti permasalahan pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara berkembang. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah membuat kurva yang disebut kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz seorang ahli statistik di Amerika Serikat. Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luar daerah antara garis diagonal atau dengan kurva Lorenz dibanding dengan luas total dari sebuah bujur sangkar di mana terdapat kurva Lorenz tersebut. Berbagai strategi atau kebijakan perlu dilakukan untuk mengatasinya. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakmerataan yang tinggi antara lain: 1. Pembangunan di bidang pertanian. 2. Pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan peran berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Permintaan dan penawaran. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu atau bisanya 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi atau secara lebih spesifik investasi domestik swasta bruto adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.